Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil bacaan tentang siapakah yang akan mencarimu di 7 hari ke depan ya. Seminggu ke depan, siapa kira-kira yang akan mencarimu? Mencari untuk apa juga ya, banyak versi ya. Entah dia mau balikan lagi atau dia mau nagih utang, I don't know. Ya, akan kita lihat siapakah dia yang akan mencarimu di 7 hari ke depan. Oh, terlalu banyak. Okay. Ten of Swords, kemudian Six of Pentacles, The Chariot. Tapi nampaknya tadi The Chariot duluan ya keluar ya. Oke, The Chariot, Ten of Swords, Six of apa nih? Pentacles, Queen of Swords, The Hermit, kemudian Seven of Wands, dan A Judgment. Oke, kelihatan ya. Yes, The Chariot. Berarti orang ini tuh udah yakin nih mau datang ke kamu di 1 minggu ke depan ya. Eh Tepatnya kapan? Intinya di seminggu ke depan dia akan datang karena dia udah yakin, udah bertekad atas apapun yang telah eh dia ambil keputusannya. Dan ini mungkin dia juga udah introspeksi diri, udah mengevaluasi atas apapun keputusan yang selama ini pernah dia ambil terhadap kamu gitu ya. Dia langsung ungkapkan, dia putuskan terhadap kamu, dan ternyata itu kayak malah ngebuat dia kayak bingung gitu ya. Bener nggak sih keputusan yang aku ambil? Misalnya nih, misalnya ini mantan, misal ya, ceritanya kan belum tuntas ya, entah ini mantan ataupun siapapun. Misal, dia mantan nih, dia kemarin mutusin kamu gitu ya, mutusin kamu. Terus ketika kalian udah putus, udah berapa lama nih, ya udah nggak pernah komunikasi, nggak pernah bertemu, nggak tahu kabar satu sama lain. Eh, kok dia kepikiran kamu terus, terus kayak rindu kamu terus, pengen ketemu, pengen tahu kabar kamu, tapi kayak gengsi, kayak belum berani untuk datang ke kamu, malu untuk datang ke kamu. Nah, The Chariot ini berarti dia udah yakin atas apa keputusan dia yang ingin dia ambil untuk datang ke kamu. Intinya dia udah yakin datang ke kamu lah ya. Karena dia ketika mengambil keputusan, salah satu keputusan yang dia ambil terhadap kamu, kayak dia justru malah bimbang. Kayak gitu. Dan ini dia datang karena dia sudah yakin. Oh, Ten of Swords. Ya, nampaknya memang ini orang yang telah berpisah dengan kalian. Ya, berpisahnya itu kenapa? Mungkin kalian di sini kemarin menjalin suatu hubungan dengan dia, ya bisa di perceraian ya, perceraian atau kalian putus dari pacar kalian gitu ya, intinya berpisah lah ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ketidakseimbangan di antara kalian. Yang satunya masih setia banget, yang satunya malah cari orang lain, cari selingkuhan kayak gitu ya. Jadi dialah orang yang akan datang lagi di 1 minggu ke depan gitu ya. Orang ini pernah mengkhianati kamu, mendatangkan orang ketiga di antara kalian ya. Dan ternyata eh, dia merasa apa ya, hampa, sakit banget ya. Merasa gagal ternyata ya ketika kalian
memiliki hubungan yang langgeng, dia menghadirkan orang lain, terus dia merasa, terus dia juga yang ingin break sama kalian, ingin pisah dengan kalian. Nah, disitulah dia merasa hancur hatinya. Justru malah dia loh yang ngerasa hancur hatinya. Dia merasa kayak dia selalu gagal menjalani suatu hubungan. Makanya di sini dia balik lagi, datang ke kamu. Ya, di sini ada Six of Pentacles ya. Mungkin orang ini memang orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Orang ini tuh eh dia ingin memberikan take and give ya. Ya, intinya dia pengen take and give ke kamu kembali ya. Ya makanya di sini aku bilang mungkin dia ini orangnya penuh dengan kasih sayang karena di sini ingin menawarkan kembali take and give ke kamu. Dan aku rasa memang dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu karena di sini aku lihat memang dia ingin bekerja keras untuk memberikan apa bantuan, lebih tepatnya kayak mendukung gitu ya, mendukung pasangannya, ya mungkin ini kamu, pasangannya untuk eh, mendukung pasangannya secara ekonomi maupun emosional. Jadi intinya dia ini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu dan dia akan siap berubah atau mungkin dia akan siap untuk mendukung kamu secara ekonomi maupun emosional, kayak gitu ya. Jadi kalian tahu siapa mantan kalian ini ya. Eh Queen of Sword nih ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya adalah mungkin dia ini orang yang sudah menikah atau mungkin dia menikahnya sama kamu, kalian bercerai kayak gitu ya. Atau mungkin dia dulu pernah menikah dan sudah bercerai, ya jadi bisa jadi dia ini duda ataupun janda. Dan mungkin di antara kalian ini entah dia ataupun kamu ini sudah memiliki anak. Atau mungkin di antara kalian berdua ya memang kalian udah menikah terus punya anak terus cerai kayak gitu ya. Dan Queen of Swords. Ya, orang ini tuh orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaan ya, perasaan dia ke depan orang banyak ataupun di depan umum gitu ya. Atau mungkin dia ini sulit untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu. Ya, jadi kamu ngerasa kayak ini mantan kamu nih. Misalnya kamu mantannya banyak nih ya. Ciri-cirinya adalah yaitu tadi ya, duda atau janda. Kemudian dia ini nggak pernah ngungkapin perasaannya ke kamu. Ya, atau mungkin jarang sekali mengungkapkan perasaannya ke kamu. Jadi kamu sampai greget, kamu ini cinta nggak sih sama aku? Kayak gitu ya, kamu sampai berpikir seperti itu. Orangnya ini orang yang humoris ya, humoris, penuh dengan kasih sayang. Terus juga mungkin dia ini orangnya ya berbakti sama orang tua ya. Dia sangat berbakti loh sama orang tua. Juga orangnya ini eh apa tuh namanya? Tar. Terlalu pemilih dalam mencari pasangan gitu ya. Dan satu lagi, orang ini suka selingkuh atau mungkin dia ini memang banyak opsi ya. Mungkin dia ini memang banyak yang suka sama dia gitu ya. Lawan jenis makanya lawan jenis itu suka sama dia. Jadi dia gampang tuh pilih A, B, C, D aja kalau mau memiliki suatu hubungan dengan seseorang kayak gitu. Jadi player ya. Ini disebut player nggak sih? Ya player ya. Intinya dia banyak memiliki opsi selain kamu kayak gitu. Eh, Melelahkan membaca yang seperti ini ya. Intinya orang ini sering menyakiti kamu lah ya. Ya gimana enggak, dia sering mendatangkan pihak ketiga. Dan orang ini tuh nggak suka dikekang. Walaupun dia berkomitmen, dia nggak mau terkekang. Jadi oke, secara lafaz ya, dia ngomong dia mau berkomitmen sama kamu. Tapi sebenarnya namanya berkomitmen tuh kan berarti ada suatu ikatan ya. Tapi sebenarnya dia tidak mau diikat. Dia mau selalu terlihat lajang. Jadi dia pengen punya dunianya sendiri ya. Dia pengen bebas ya. Jadi dia tidak mau ada keterikatan. Seperti itu. Jadi ya sulit untuk ngajak dia berkomitmen sama kamu ya. Inilah orang yang di satu minggu ke depan dia akan datang ke kamu.
Dan ciri-cirinya lagi adalah nih the hermit nih. Salah satunya adalah kalian udah saling blokir ya. Kalian udah saling blokir atau mungkin kamu udah blokir dia atau mungkin dia yang blokir kamu atau memang kalian berdua udah saling blokir-blokiran kayak gitu ya. Kemudian orang ini itu sebenarnya dia kesepian banget gitu ya. Dia kesepian walaupun dia punya pasangan, misalkan dia punya pasangan. Atau mungkin waktu kemarin kalian memiliki hubungan tuh ya. Tuh kan kalian berpasangan nih. Kalian merasa ketika kalian masih sama dia, ketika kalian masih sama dia nih, eh kalian tuh kan berhubungan berarti kan ada dua orang nih ya. Tapi kalian merasa bahwa kalian itu sendiri ya, berhubungan, punya hubungan tapi ngerasa kalian itu merasa sendiri. Ya kayak single, kayak nggak punya pasangan, kayak gitu. Itulah ciri-cirinya. Dialah orangnya. Ya, yang membuat kamu punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan. Nah, itu dia. Dan kalau dia sekarang tuh, dan sekarang dia pun merasa kesepian. Walaupun dia di sana misalkan, dia punya pasangan, dia tuh ngerasa kesepian. Kayak gitu deh. Ya, jadi makanya dia nih hmm, banyak menghadirkan opsi lain ya karena dia sering ngerasa kesepian. Dan dia takut kesepian. Dia takut melajang, dia takut nggak punya pasangan. Seperti itu. Dan Seven of Wands, ciri-cirinya adalah orang ini adalah orang yang pertama ya, dia itu eh, tidak disetujui oleh keluarga kalian atau mungkin kamu tidak disetujui oleh keluarga dia ya. Kemudian mungkin karena dia kan banyak opsi ya, banyak opsi. Jadi di antara hubungan kalian ini itu sangat berat. Ya, berat untuk bisa terjalin. Kenapa? Karena orang ketiga dari pihak dia ya ada yang menghasut dia agar kalian itu tidak bisa bersatu ya, agar hubungan kalian itu selalu rusak gitu, selalu ada perselisihan, selalu ada pertengkaran ya. Jadi ada dari pihak dia, eh, apa selingkuhan dialah ataupun siapapun, mungkin teman juga bisa. Intinya dari pihak luar dia ya, entah itu selingkuhan ataupun teman. Intinya pihak ketiga di antara kalian itu tidak menginginkan kalian bersama. Ya, jadi energinya memang sangat 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 berat sekali. Ya, jadi butuh ekstra kalian untuk kalau mau bersama. Ya, jadi judgment emang hubungan kalian ini benar-benar berat ya, karena dari pihak luar itu memang benar-benar nggak suka dengan hubungan kalian. Bahkan orang-orang yang melihat hubungan kalian itu kayak nggak seimbang aja gitu ya. Mungkin kalian di sini banyak perbedaan, beda usia, beda status ya, beda apalagi suku, bangsa gitu. Bahkan di sini aku lihat juga ada yang beda jarak kayak gitu ya. Ada yang kalian di luar negeri atau dia yang di luar negeri gitu. Intinya ada perbedaan jarak ya, cukup jauh ya aku lihat. Dan eh intinya perbedaannya sangat-sangat jauh banget kayak gitu dan sulit banget karena banyak pertentangan yang menentang hubungan kalian, yang membiarkan kalian itu bisa bersama itu sangat banyak yang menentangnya kayak gitu ya. Jadi eh orang inilah yang akan datang lagi ke kamu kalau misalkan dia di luar negeri atau mungkin jaraknya jauh dari kamu ya, mungkin nanti dia eh, SMS, email, atau DM, WhatsApp, ya everything apapun ya, mungkin nggak secara tatap muka, ya mungkin lewat apa namanya sosial media atau via ya media ya seperti itu ya. Kalau mungkin kalian dekat ya, ya mungkin akan diajak ketemu langsung kayak gitu. Tapi ini energinya lebih ke kayaknya LDR ya, jauh jauh. Punya jarak. LDR ya, punya jarak lah ya, mungkin di luar negeri. Oke, jadi itu ya. Dan mungkin
Di 1 minggu ke depan juga kalian itu akan terkoneksi sangat kuat secara batin ya dengan dia. Karena ada energi dia pengen segera datang ke kamu di sini kan. Ada di Chariot, pengen banget datang ke kamu. Oke, aku rasa cukup pembacaan untuk tema kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan. Oh ya, zodiaknya ya. Zodiak yang berdiling dengan pembacaan ini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Juga energi yang paling kuat di sini ada Cancer dan Virgo. Oke, cukup. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.